Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Yulia Nurasana, Prodi Administrasi Bisnis, kelas non-reguler, semester 6, dengan mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis, dosen pengampu Yogi Sugiarto Maulana, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan strategi bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang terlebih dahulu, apa yang disebut UMKM? UMKM salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong di Indonesia, khususnya pada golongan menengah ke bawah. Dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya banyak sekali perubahan usaha yang terpukul. Meski demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang justru mendapatkan berkah di tengah situasi yang tidak menentu ini. Di masa pandemi ini, pelaku usaha mengoptimalkan pemasaran produk melalui media sosial sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis usaha kuliner dengan produk frozen food di masa pandemi COVID-19. Apa yang disebut dengan frozen food? Frozen food merupakan bahan makanan yang dibekukan guna pengawetan agar dapat disimpan lebih lama sebelum makanan tersebut dihidangkan. Jadi produk makanan ini bisa disimpan di lemari es agar bisa tahan lama. Apabila kita ingin menghidangkannya, bisa memakannya dengan secara mendadak, atau makanan ini bisa untuk cemilan atau lauk pauk untuk kita makan. Yang selanjutnya, jenis frozen food yang beredar di pasaran juga semakin beragam. Bukan hanya frozen food hasil diproduksi industri besar dengan brand-brand ternama saja, frozen food hasil industri rumahan juga tidak kalah beragamnya. Frozen food banyak aneka pilihannya, mulai dari sosis, bakso, dimsum, nugget, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada strategi pemasaran produk frozen food di masa pandemi COVID-19 ini agar memudahkan pemasaran produk tersebut banyak diminati semua konsumen. Yang pertama yaitu tentukan target market, yang kedua cari supplier yang terbaik, yang ketiga gunakan media sosial untuk memasarkan produk tersebut. Yang keempat, menggunakan reseller untuk membantu kita menjual produk tersebut. Yang kelima, jual produk di aplikasi marketplace. Yang pertama, target market. Apa yang disebut target market? Yaitu langkah awal dalam pemasaran bisnis, khususnya produk frozen food. Tentunya harus menentukan target market yang akan dituju. Buatlah secara spesifik untuk targeting customer seperti gender, umur, wilayah, pekerjaan, dan berapa anggota keluarganya. Tujuan agar bisa menentukan produk frozen yang cocok untuk mereka hidangkan. Yang kedua, cari supplier yang terbaik. Jika sudah memutuskan produk yang akan dijual, misal produk frozen food, dan carilah supplier terbaik yang bisa menyediakan produk atau bahan bakunya, bandingkan berapa supplier yang ada dan lihat kualitas produk, bahan baku, kemasan, harga, dan lokasi. Jadi kita sebelum memasarkan produk tersebut, kita harus membandingkan antara 1 dan 2 dari produk frozen food itu. Kita lihat dulu produk yang terbaik yang mana, bahan bakunya, kemasannya yang baik seperti apa,
harga yang terbaik dan mencari lokasi yang terdekat untuk kita jumpai untuk mencari supplier agar kita memudahkan mengambil produk tersebut. Yang ketiga, gunakan media sosial. Media sosial wajib dipakai dalam memasarkan produk, apalagi sekarang di saat pandemi disarankan untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Dengan menggunakan media sosial, customer bisa lebih mudah untuk menjangkau produk tersebut tanpa harus datang ke tempat. Pemasaran produk bisa melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan internet lainnya. Agar bisa menarik produk pada pelanggan kita, sebagai pelaku usaha harus sering-sering memostingkan produk kita, konten-konten kita yang bagus dan menarik yang berhubungan dengan frozen food. Nah, dengan kita mempostingkan semua produk kita, yang pertama frozen food, di media sosial agar memudahkan semua konsumen untuk melihat frozen food produk kita salah satunya. Yang keempat, menggunakan reseller. Apa itu reseller? Yaitu reseller untuk membantu kita menjual produk kita dengan melalui reseller, atau disebut untuk membantu memasarkan produk kita. Nah, di dalam reseller kita harus buatlah program reseller yang menarik agar mudah dalam merekrut orang untuk menjadi reseller. Reseller terbukti efektif dalam memasarkan produk sehingga juga banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Jadi kita jangan terlalu sembarang mencari reseller. Di sini juga kita harus memilih-milihnya reseller yang baik atau yang bisa memasarkan produk atau yang sudah terbiasa di dunia bisnis. Yang kelima, jual produk di aplikasi marketplace. Marketplace sekarang platform menjual dan membeli barang yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Contohnya kita di produk frozen food. Kita bisa memasukkan produk kita di marketplace ternama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan marketplace bisa dilihat luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia sehingga potensi pemasaran bisnis frozen food bisa berhasil sangat besar. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, di masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, di Indonesia berdampak pada kestabilan perekonomian terutama UMKM. Untuk itu, pelaku UMKM harus memiliki strategi agar dapat bertahan usaha di tengah pandemi ini. Yang kedua, contohnya usaha yang sedang dijalankan yaitu produk frozen food yang saat ini banyak dimiliki atau usaha lainnya. Untuk pemasaran banyak lebih mengarah pada promosi melalui media sosial. Cukup sekian dan terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.